Rabu 5 Juli 2017 kemarin bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang kasus dugaan suap senilai 250 juta rupiah atas vonis hukuman dengan terpidana Saiful Jamil kembali digelar. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi yang nantinya akan meringankan pihak Saiful. Saksi yang dihadirkan kemarin berjumlah 5 orang, yang salah satunya adalah mantan kekasih Saiful saat SMA, Citra Yunita. Dalam persidangan kemarin, Saiful ingin menarik salah satu rekan media di mana dirinya memang ingin menjelaskan kepada majelis hakim bahwa Samsul memang benar adalah manajer sekaligus juga kakak kandungnya. Hari ini yang datang pengacara dari APSI, juga ada mantan pacar saya, belahan hati saya. Seneng nggak? Seneng banget. Ini wong Jawa Timur ya. Ini Citra Yunita, kami sempat pacaran dari masa-masa SMA ya. Iya. Sampai berapa tahun, masih ingat nggak? 2 tahun 3 tahun lah, ya kan. Terus ketemu lagi, aku ya senang lah, ternyata gitu. Kita wajib hablum minan nas. Sekalipun sama mantan pacar dulu kan putus pasti kan sakit hati kan gitu. Cemburu ya? Iya, gara-gara cemburu gitu kan. Ya pokoknya saya terbukti lah sama mantan pacar aja baik, sama mantan istri juga baik. Karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan. Jadi jangan cari musuh gitu. Ada mama juga datang dari Bandung, terima kasih. Terus istrinya abang saya, sabar ya, lagi diuji juga. Dia jadi saksi meringankan juga sama manajer Rosita, manajernya Pengopi Kumis. Makasih sudah menjadi saksi meringankan saya. Jadi di sini saksi untuk membuktikan bahwa sebenarnya tadi saya juga mau narik di antara salah satu wartawan untuk saksi untuk saksi menyatakan bahwa Samsul adalah benar manajer Saiful Jamil. Dan manajer udah pasti digaji sama artis gitu. Jadi sini untuk membuktikan bahwa Samsul adalah real, karena kita nggak tahu kan, mungkin gini, ada beberapa orang tahu manajernya Saiful siapa, ada juga yang tidak tahu. Makanya di sini di fakta persidangan harus dikasih tahu dan ini real. Mungkin juga teman-teman juga tahu kan kalau Samsul itu loh manajer saya gitu. Jadi saya tidak mau membuat keterangan palsu, tidak mau membohongi gitu. Karena itu yang sedang dipersoalkan, Samsul ini siapa gitu. Nah, kalau abang memang udah terbukti, maksudnya Samsul ini siapa? Samsul ini adalah benar-benar manajer saya, abang saya, seperti itu keterangan. Melihat Bang Ipul sekarang, sepertinya tidak terlihat perbedaan fisik yang ada pada dirinya. Bahkan cenderung lebih gemuk. Dengan senyum sumringah, mantan suami pedangdut Dewi Persik ini menceritakan kehidupannya di dalam rutan sebagai warga binaan. Tidak dipungkiri, rasa sepi kerap menyelimuti hari-harinya. Namun dengan tegar, ia pun mulai menerima takdir yang memang harus dijalani. Kesepian pasti udah pasti. Ya makanya nih, saya berusaha tim pengacara gimana cara saya bisa cepat keluar. Jadi biar kesepiannya hilang. Teman banyak macam-macam. Kasusnya dari kasus sepele sampai kasus besar. Ada kasus narkoba. Ternyata ya begitu. Kalau saya hampir semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti punya kasus. Cuman yang dapat kesempatan mencicipi penjara itu kan terhitung, gitu kan. Jadi buat saya berteman sama mereka itu sangat mengasihkan banget. Karena apa? Saya tidak memandang dia dari kasus apa. Saya tidak memandang kasusnya. Karena apa? Biar bagaimanapun dia sesama manusia, saling membutuhkan, saling bisa menjadi sahabat yang baik. Jadi saya merasa nyaman aja di penjara itu. Artinya nyaman berteman dengan mereka. Yang jelas gini, di lapas itu aman. Jadi bukan tidak aman. Gak mungkin kalau lapas nggak aman kan. Gak mungkin pemerintah tidur dijagain gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau si penjara tidak aman, nah itu bohong. Gak mungkin lah gitu. Tapi tetap lebih enak di rumah. Makanannya namanya nasi cadong. Nasi cadong itu kayak nasi padang ya? Lebih enak dari nasi padang nasi cadong ini. Jadi kalau teman-teman mau nyobain nasi cadong silakan jadi warga dulu. Jadi biar ada pengalaman. Pokoknya nasi cadong itu nasi anti kolesterol. Nasi tidak, sehat semua. Sehat. Dijaga. Ada daging. Jangan salah. Dagingnya juga. Enggak, bener. Ini dagingnya malah bebas ya, artinya daging ini bebas kolesterol karena dari bumbunya itu benar-benar nilai gizinya itu diperhatikan oleh kedokteran. Karena apa, kan kita di dalam sana harus benar-benar dijaga, malah sakitnya repot mereka, kasihan. Makanya dagingnya juga diolahnya dengan baik, sayurnya juga nggak boleh terlalu gurih banget, harus dijaga benar-benar kayak orang-orang yang lagi dirawat di rumah sakit gitu. Jadi harus sehat, jadi nggak ada yang namanya darah tinggi di penjara gitu.
Meski badannya kini tengah terkurung, ternyata jiwa seni yang berada dalam tubuhnya tidak bisa berbohong. Selama menjalani binaan di penjara, Bang Ipul kerap menciptakan beberapa judul lagu yang nantinya akan ia buat album tersendiri. Dan sepertinya bukan seorang Saipul Jamil namanya, jika dirinya tidak bernyanyi. Di akhir kesempatan wawancara, Bang Ipul pun memamerkan sebuah lagu ciptaannya yang berjudul Sanggupkah Setia. Sanggupkah engkau setia temani Bang Ipul di sini di saat aku di penjara dalam duka terpedih. Ini bukan mauku, ini takdir yang kuasa. Melalui semua ini terlahirlah cinta sejati. Tidak berubah. Kita kangen banget sebenarnya, justru ini yang dinantikan. Nyanyi dan juga berpantun, bersenandung dari setiap apapun yang ditanyakan. Selalu, jadi terlihat ya bahwa penjara tidak merubah Saipul Jamil, tapi ya menjadi orang yang lebih baik tentunya. Ya. Karena dia bilang tadi ya, enak di penjara, enakan di rumah. Ya iya dong, Kak. Tapi... walaupun makanannya enak katanya, jadi ada nasi cadong. Kalau sudah dihadirkan di depan Bang Saipul, langsung hap, dimakan. Ya mungkin itu juga yang dinantikan gitu. Tapi mungkin salah satu yang bisa dijadikan pembelajaran apapun itu yang sedang dihadapi, ya mau nggak mau akhirnya tetap bersyukur lah ya. Betul. Dan tetap bertabah. Ya udah kita menantikan lagi deh senandung-senandung Bang Ipul lainnya. Sabar ya Bang. Berikutnya ada berita bahagia nih. Ada apa sih? Nikita Mirzani katanya sudah dilamar atau lagi siap-siap buat dilamar sama Paulo